kita sebagai pengusaha ini kan punya tanggung jawab untuk memberikan salary sama karyawan kita kan. Kita tuh udah punya karyawan di Ganesha, tapi usaha kita nggak bisa berjalan dengan baik. Kita mikir ini solusinya gimana supaya tetap, saya mikir itu karyawan gimana digaji ini. Itu yang pertama. Jadi kita harus punya terobosan baru, jual apa nih. Yang kedua, pusingnya itu adalah ketika harus meng-create sesuatu yang belum pernah kita coba. Dari ngajarin orang bisnis kursus ke jualan jus itu kan ibarat nggak nyambung nih. Tapi saya lihat sebuah peluang. Ceritanya begini awalnya. Saat COVID itu banyak peluang yang bisa diambil. Ada yang ambil peluang jualan masker, ada yang jualan sabun, Dettol, apa mahal semua gitu. Ada yang ambil jualan sanitizer, wah mahal-mahal. Kita mau main di situ udah nggak bisa, udah banyak pemain gitu. Apa? Nah, ketika orang banyak mencari suplemen, vitamin C segala macam, ke Indomaret, UC 1000 langka. Nah, di situ awalnya kayaknya minuman buah-buahan ini jadi peluang gitu. Awalnya di situ, kenapa ke es buah dan lain sebagainya, lihat peluang. Jadi dengan karyawan punya banyak karyawan, kantor tutup, saya tetap harus gaji mereka. Saya tidak memberhentikan, tidak memecat selama pandemi. Karyawan ada atau nggak ada siswa, ada atau nggak ada, tetap bekerja dan kita tetap bayar gaji. Nah, tinggal bagaimana kita ini mencari solusi, sumber pendapatan dari mana. Nah, di saat COVID itu ada momen orang ngambil peluang masker dan lain sebagainya. Saya ambil peluang suplemennya, vitamin C-nya. Tapi saya kan bukan produsen obat nih, makanya kita jual minuman buah-buahan. Di situ awalnya tuh. Jadi isunya kan kena COVID ini harus main C lah, apalah segala macam. Kita bikin es buah, ceritanya awalnya bikin es buah. Kemudian karakter orang Samarinda itu ternyata kayak banyak gengsi. Jadi ketika saya jual es buah dengan harga 10.000, 3 cup, pasal spanduk ini, wah buah-buahannya banyak, es buah, ada yang beli. Padahal 10.000 3 cup. Mikir lagi gimana ini, akhirnya ketemulah ide jualan jus. Kita upgrade dari es buah jadi jus dengan lebih terkonsep. Nah, buka-buka di internet, kita belajar di internet, jus bisa dibikin dengan model seperti ini. Kita duplikasi dari yang King Mango. Kenapa cuma mango yang dikasih topping? Kan semua buah bisa dikasih topping. Namanya King Mango. Ya udah, saya mau bikin namanya King Juice. Semua buah kita kasih topping dengan ukuran besar. Bikin outlet. Nah, rumusnya cuma 2. Satu, bagaimana bikin outlet yang eye-catching, bisa dilihat wah gitu. Kemudian yang kedua, added value-nya, kita punya topping buah yang melimpah. Jadi penampilan outlet bagus, produknya juga enak dilihat, banyak, outletnya bersih. Kita bikin SOP standar dan lain sebagainya. Tanggal 9 Agustus kita buka, namanya King Juice, rajanya jus Samarinda. Gak nyangka juga gitu, jualan jus bisa membayar gaji. Jadi motivasinya tuh memang bayar gaji karyawan aja. Motivasinya tuh gimana karyawan yang kerja di Ganesha karena nggak ada murid, kantor harus tutup, tidak boleh beroperasi, sementara saya tidak ada kebijakan memberhentikan, tidak ada kebijakan memecat, harus tetap bayar gaji. Ya peluang inilah yang saya manfaatkan, peluang suplemen vitamin C yang orang butuhkan saat COVID inilah. Dari jualan es buah ke jus, yang mana jus tadi saya bilang dimodifikasi, outletnya kita bikin bagus, kemudian
jusnya kita bikin berbeda, harganya mahal, malah laris. Itulah yang saya bilang tadi, bingung dengan orang Samarinda ini gitu, jualan yang murah 10.000 dapat 3 gelas, nggak laku. Tapi begitu dimodifikasi sedikit tempatnya, kasih added value produknya, kasih harga mahal, malah laris manis. Nah, di situ ceritanya. Oke. Sampai sekarang. Pesan untuk generasi muda kita nih Bang, yang masih berpikiran harus misalnya jadi pegawai, harus jadi, ya nggak ada yang salah jadi pegawai, nggak salah juga. Jadi misalnya orang kantoran juga nggak salah, itu juga tujuan. Cuman maksudnya bagi yang masih bingung, apa nih pesannya untuk yang mereka pengen wirausaha? Oke, jadi wirausaha itu kan selalu orang itu berpikir, aku nggak punya keahlian, aku mau jualan apa, saya nggak punya modal. Tapi kalau ditanya mau sukses nggak, mau kaya nggak, mau ini mau nggak mau. Tapi begitu take action selalu cari alasan. Alasannya banyak. Alasannya ya ini itu. Kalau kembali kayak saya tadi, saya jualannya sudah punya pengalaman, tapi lihat peluang aja, lihat peluang, kemudian take action. Masalah nanti jalan atau tidak jalan itu kan berproses. Yang penting memulai. Saya nggak ujug-ujug jadi jus. Saya bilang lagi, saya jual es buah dulu, oh nggak laku ya, kita coba evaluasi, kita bikin terobosan, kita bikin added value dari produk kita kasih nilai tambah dari produk yang sebelumnya, ya berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, jangan pernah, maksudnya tuh apa ya, jangan pernah kita ini merasa nggak punya modal, nggak punya ini. Itu nomor dua. Tadi kan saya udah bilang satu, take action dulu, nggak usah mikirin aku nggak ada pengalaman. Saya ini sama nggak ngerti buah ini, jangankan apa jenis, nama aja bingung, ini mangga apa nggak ngerti saya. Tapi coba dulu. Ini COVID, orang butuh vitamin C, ya udah saya ngertinya jualan es buah, udah jualan dulu. Gak ngerti nama buahnya, jadi saya coba dulu. Dari situ baru ngerti, oh begini. Yang kedua, modal. Saya juga mulai kok dengan ala kadarnya gitu. Mulai aja gitu, masa kamu di rumah nggak punya kompor, kalau pengen jual makanan nggak harus bikin rumah makan kan? Lu punya kompor nggak di rumah gitu kan? Kamu punya apa sih, mau duit nggak 100-200 ribu untuk memulai gitu. Kalau kamu nggak punya apa namanya tempat untuk jualan, bisa online dulu, bisa. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berani mencoba, tidak ada alasan untuk bilang saya nggak punya modal, nggak. Jadi take action, kemudian mulai dengan segala sesuatu dengan hal yang kecil. Perjalanan ribuan kilometer selalu diawali dengan langkah pertama, itu aja. Jadi nggak bisa, aduh saya mau bikin usaha ini tapi belum punya uang buat sewa, belum punya ini, belum punya itu, sampai kapanpun nggak akan jalan. Sekarang saya tanya, menurut Mas Hendro, usaha apa yang paling bagus? Usaha yang dijalankan. Nah, usaha yang dimulai. Iya. Usaha yang dimulai itu yang paling bagus. Jadi pesannya mulai aja. Yang ketiga, yang terakhir, enak banget loh. Enak banget begini. Jadi pengusaha itu capek, bekerja di orang lain capek, tapi hasilnya akan berbeda. Sama capeknya, hasilnya berbeda. Contoh, saya punya keahlian masak. Saya kerja di restoran, masak. Capek nggak? Capek. Digaji 5 juta, 10 juta, oke, gede. Yang kedua, saya punya keahlian masak, tapi berani memulai jualan dengan gerobak kecil. Hasilnya mungkin 1 juta 1 bulan. Tidak sebesar kerja di tempat. Sama-sama capek, beda hasil. Tetapi pengusaha itu bisa bermimpi. Pengusaha itu bebas. Kalau kita kerja,
capek kerja di restoran itu kan nasi goreng. Bulan ini dapat 5 juta gaji, bulan depan juga akan 5 juta, bulan depan 5 juta, nggak bisa. Bos, aku bulan depan pengen 10 juta, oh nggak bisa. Tapi kalau kita berwira swasta, walaupun gerobak kecil, itu yang saya alami dulu ya, hasil 1 juta, tapi kita bisa bermimpi, bulan depan saya harus 5 juta. Bisa nggak? Bisa, tergantung kita. Tambah jam jualan, tambah produk, tambah outlet dan lain sebagainya. 3 bulan kemudian saya harus 10 gerobak. Jadi sangat bisa menentukan kita ke depan mau dapat berapa, mau bagaimana tuh enak banget jadi pengusaha itu. Jadi yang satu kerja di restoran, jadi chef, sama-sama bikin nasi goreng, tapi dia terbatas mimpinya. Bulan ini 5 juta, bulan depan pengen 10 juta, bisa nggak bisa gitu. Bulan depan pengen 100 juta, nggak mungkin. Tapi kalau kita mengawali dengan berwira swasta, walaupun cuma 1 juta bulan ini, bulan depan pengen 2 juta, bulan depan pengen 10 juta, sangat mungkin. Sama kayak saya dulu di sini jualan jus, aduh ini dapat 100 juta, bisa nggak 1 miliar ya? Sangat mungkin dan bisa itu. Nah, kalau enaknya begitu, capeknya sama seperti kalau kita kerja di orang, sama-sama capek tapi beda hasil. Kenapa? Karena kalau jadi pengusaha itu kita yang nentuin mau dapat berapa tuh terserah kita. Mau dapat 1 juta bisa, mau dapat 1 miliar bisa. Tapi kalau kerja di orang, sama-sama capeknya, tapi nggak bisa. Bulan ini 1 juta, bulan depan Pak pengen 1 miliar tuh nggak mungkin. Nah itu aja. Oke, terima kasih Bang Faiz. Siap, mantap.